Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Para pemirsa, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua nikmat iman serta kesehatan, sehingga kita masih bisa beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua nikmat iman dan kesehatan. Kemudian salam salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam ini hingga sampai kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjadi penegak-penegak agama Allah, menjadi penerus-penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, di sini insya Allah kita akan sedikit mengkaji tentang sejarah penamaan Ramadan dan keberkahan di bulan Ramadan. Kadang orang bertanya, apa sih kenapa dinamakan bulan Ramadan? Dahulu pada zaman jahiliyah, orang-orang Jaziratul Arab itu mereka menggunakan kalender Qamariyah. Mereka juga mengenal, tetapi ada perbedaan-perbedaan di kalangan mereka. Ya, sebagian sepakat, sebagian menentukan dengan kalender Qamariyah. Dan masing-masing juga mereka menentukan penanggalan-penanggalan sesuai dengan kesepakatan dari suku-suku dan kabilah-kabilah yang ada. Mereka sudah mengenal kalender Qamariyah. Bahkan mereka menetapkan kalender itu juga melalui melihat hilal, bulan sabit yang pertama. Para jamaah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dulu juga mengenal namanya bulan-bulan haram, bulan-bulan suci. Bahkan mereka juga menghormati bulan haram tersebut. Dan sesuai dengan riwayat-riwayat yang ada, mereka juga menamakan ada namanya bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, dan yang kelima yaitu bulan Ramadan. Ini berdasarkan musim-musim yang terjadi pada saat itu. Contohnya, Rabiul Awal dan Rabiul Akhir ini diambil dari kata Robi'. Robi' artinya semi, musim semi. Bertepatan bulan tersebut dengan bulan terjadinya musim semi. Adapun Jumadil Awal dan Jumadil Akhirah, Jumadil Ula atau Akhirah, ini diambil dari kalimat jamat, yaitu beku. Karena pada bulan itu musimnya suasananya sangat dingin, bahkan air sampai membeku. Maka dikatakanlah bulan Jumadil Ula, Jumadil Akhirah. Sedangkan bulan Ramadan itu diambil dari kata romdo. Romdo artinya panas. Karena memang pada bulan Ramadan bertepatan dengan suasana yang sangat-sangat panas, sehingga mereka menamakannya dengan Ramadan. Tapi alhamdulillah kita di negara Indonesia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia rahmatnya kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan buat kita semua, dan Ramadan pun terasa lebih ringan. Para jamaah yang dirahmati Allah, itu dari segi sejarah dari Jaziratul Arab, penamaan bulan Ramadan, karena cuacanya, suasananya sangat-sangat panas, sampai saking panasnya itu batu-batu sampai mau terbakar. Tetapi kalau menurut
syariat Islam, ya, penamaan Ramadan dari berbagai macam para ulama yang ada, dinamakan bulan Ramadan sebagaimana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala di dalam kitab Fathul Bari jilid 4, beliau mengatakan, sumya Ramadan turmadu fihi az-zunub. Dinamakan bulan Ramadan karena bulan Ramadan itu membakar segala macam dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Ya, jadi dosa-dosa yang sudah kita perbuat, kita lakukan, itu dibakar di bulan Ramadan. Makanya dikatakan bulan Ramadan karena bulan tersebut membakar dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Kemudian menurut Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsir beliau, ya, di jilid 2, beliau mengatakan innama sumya Ramadan. Dinamakan bulan Ramadan li'annahu yarmadu az-zunub ay yuharrikuha bil a'mali shalihah. Karena bulan Ramadan itu bulan yang mana dosa-dosa dibakar, diberangus, ya, diberangus dengan amalan-amalan soleh. Jadi dosa-dosa yang sudah kita perbuat, kita lakukan, itu diberangus, dibakar dengan amalan-amalan soleh. Kemudian Imam Qatadah rahimahullah ta'ala beliau menambahkan, ya, di dalam perkataan, ya, tentang dinamakan bulan Ramadan ini, barang siapa yang di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan keampunan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka di hari-hari yang lainnya, di bulan-bulan yang lainnya, maka dia akan sulit untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa jamaah yang dirahmati Allah, jadi dinamakan bulan Ramadan menurut literatur Islam, menurut para ulama kita, adalah dinamakan bulan Ramadan karena bulan tersebut dosa-dosa kita dibakar, diberangus dengan amalan-amalan soleh yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Makanya kadangkala setiap kita semua tentunya ingin mendapatkan keberkahan-keberkahan dalam hidup kita. Ya, setiap orang ingin mendapatkan keberkahan, tetapi berapa banyak orang-orang yang mencari keberkahan itu salah jalan, salah langkah. Mereka mengambil berkah melalui kotoran-kotoran sapi. Ada yang menyambut bulan Ramadan dengan mandi bareng di sungai, perempuan dan laki-laki. Na'udzubillah min dzalik. Ini mereka mencari berkah tetapi sekeliru. Ya, mencari berkahnya keliru. Masa kotoran sapi, ya, diambil. Ya, kemudian, ya, dihapuskan untuk ke muka. Bisa ada yang dimakan, dicampur dengan makan-makanan tertentu. Ada lagi yang mandi bareng di sungai, laki-laki dan perempuan. Ini salah langkah, keliru dalam mencari keberkahan. Maka kita sedikit mengkaji apa makna berkah di bulan Ramadan ini terutamanya. Ya, kalau berkah itu bermakna langgengnya sesuatu, tetapnya sesuatu, bertambah dan berkembangnya sesuatu. Kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita sholat, ya, di dalam tahiyat kita sering berdoa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Doa ini dikomentarin oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala tentang makna keberkahan. Makna keberkahan di sini bermakna yaitu bertambahnya, langgengnya kebaikan. Langgengnya, konsistennya kebaikan, bertambahnya kebaikan dan berlipat-lipatnya kebaikan. Inilah hakikat keberkahan. Makanya dalam hidup kita ini kita cari keberkahan. Enggak masalah, enggak terlalu banyak, yang penting berkah. Kadangkala Pak, Bu, ya, para pemirsa yang dirahmati Allah, ya, ada orang yang gajinya banyak, tapi merasa tidak cukup, kurang puas dengan apa yang dia miliki, dengan gaji yang dia miliki. Kadang ada orang yang gajinya tidak lebih banyak daripada si A tadi. Ya, mungkin yang B ini gajinya 3 juta, yang A tadi gajinya 10 ya, sampai 20 juta. Tapi kadangkala yang 3 juta ini, ya, diberikan perasaan qanaah, merasa puas dengan takdir dari Allah, rezeki yang Allah berikan kepadanya. Akhirnya hidupnya penuh dengan keberkahan. Ditambah lagi dia rajin beramal soleh. Maka keberkahan dalam pandangan Islam adalah kita tetap dalam kebaikan, terus berkembang, bertambah, berlipat ganda. Inilah makna hakikat keberkahan di dalam
dalam hidup kita. Para pemirsa, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi, ya, salah satu ya keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua adalah kita tetap berada di atas jalan kebenaran. Para pemirsa jamaah yang dirahmati Allah. Keberkahan, kebaikan, kadangkala ada orang-orang yang mencari keberkahan dan kebaikan itu kepada orang lain. Dia selalu berharap kepada orang, ya, mencari kebaikan, keberkahan pada orang atau pada makhluk yang lainnya. Padahal hakikat keberkahan itu datangnya dari Allah. Allah lah ya yang memberikan keberkahan-keberkahan dalam hidup kita, memberikan nikmat-nikmat yang banyak. Makanya di dalam surat Ali Imran ayat 26 Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma malikal mulki. Katakanlah Allah lah yang memiliki kerajaan, kekuasaan yang sangat luar biasa luasnya ini. Ya, tu'til mulka man tasha. Dia memberikan, Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan mencabut kerajaan siapa saja yang Dia kehendaki. Kemudian wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Allah memberikan kemuliaan kepada siapa yang Dia kehendaki dan merendahkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah ya Allah segala kebaikan, segala keberkahan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau Maha kuasa atas segala sesuatu. Biyadikal khair, di tangan Allah lah segala macam kebaikan. Jadi untuk mencari keberkahan, untuk mencari keberkahan dalam hidup, tentunya kita harus mencari kepada yang Maha Kuasa. Siapa Dia? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua ini datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang datang kepadamu itu datangnya dari Allah. Supaya apa? Supaya kita enggak sombong dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan kayak si Korun ya, yang diberikan harta yang sangat luar biasa, dikaruniakan harta yang sangat luar biasa sampai kunci-kunci perbendaharaannya itu tidak sanggup dibawa oleh 7 orang yang sangat kuat. Ya. 7 orang yang sangat kuat nggak sanggup ya membawa kunci-kunci yang perbendaharaan harta kekayaan si Korun. Apa yang dia katakan karena saking sombongnya dia? Wa ma utitu innama utitu ala ilmin indi. Ya, harta-harta yang ada padaku semua itu berkat kepintaranku katanya, berkat usahaku. Ini ya, kalau orang tidak menyandarkan nikmat kepada Allah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan bisa berlaku sombong. Maka para pemirsa, para jamaah yang dirahmati Allah, jadi keberkahan di dalam hidup adalah tetapnya kita di dalam kebaikan, terus bertambah berlipat ganda. Dan kita mencari keberkahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya di dalam Islam keberkahan itu ya bermuara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti Nabi kita Muhammad SAW itu juga menjelaskan mana saja sih yang bisa mendatangkan keberkahan. Contoh, di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk sahur, makan sahur. Tasahharu fa inna fish sahur barakah. Bersahurlah kalian, makan sahurlah kalian di waktu sahur ya, karena makan sahur itu mendatangkan barokah. Ya, makan sahur meskipun dengan 3 butir kurma, air putih, ya, yang penting sahur. Di situ ada keberkahan tersendiri. Bahkan dalam hadis yang lain juga kita diperintahkan untuk mencari keberkahan di 3 masjid, ya, misalnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Kemudian kita juga diperintahkan untuk mencari keberkahan, ya, salah satunya dengan meminum susu, ya. Minum susu ada keberkahannya. Makanya kita disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika minum susu. Allahumma barik, ya. Ya Allah berkahilah, ya. Berkahilah ya dalam minuman ini. Kemudian keberkahan di dalam Islam gimana lagi? Kita diperintahkan oleh Allah supaya hidup kita ini berkah, kita supaya berkomunitas dengan orang-orang
Islam, berkumpul dengan orang-orang soleh yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, dan kalau seandainya penduduk negeri, penduduk kampung, penduduk desa itu aman wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, kami akan berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan datangkan keberkahan-keberkahan. Ya, jadi keberkahan itu datangnya dari Allah, keberkahan juga kita diperintahkan oleh Allah untuk mencarinya dengan orang-orang yang soleh, yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Walakin kazzabu, tetapi ya karena mereka ingkar kepada Allah, mendustakan ayat-ayat kami, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Maka bersyukurlah kita kalau kita hidup ya berdampingan dengan orang-orang yang soleh, dengan orang yang beriman, bertakwa, apalagi kumpul bermajelis ilmu dengan orang-orang yang soleh, alim, muttaqi, mujahidi, tentunya Allah akan mendatangkan keberkahan. Maka para pemirsa, para jamaah yang dirahmati Allah, jadi keberkahan salah satunya adalah kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kalau di bulan Ramadan ini kita terasa ringan untuk beramal soleh, maka lakukanlah amal soleh, deketin dengan orang-orang soleh agar kita termotivasi untuk melakukan amal-amalan soleh. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang yang jauh dari Allah, bagaimana mungkin hati kita akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ya kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa keberkahan di bulan Ramadan ini? Kalau tadi kita sudah menceritakan bahwasanya kalau kita dekat dengan Allah, dekat dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa, datanglah keberkahan-keberkahan. Namun juga di bulan Ramadan juga banyak sekali keberkahan. Keberkahannya meliputi duniawi dan ukhrawi. Ya, di dunia dan juga ya mendatangkan keberkahan di akhirat nanti. Kalau di ukhrawinya ya sudah sangat jelas ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan," kalau datang malam pertama di bulan Ramadan, "sufidatis syayatin wa maradatul jinni," maka setan-setan itu dibelenggu dan jin-jin juga diikat. "Wa ghulliqat abwabun nar," pintu-pintu neraka ditutup. "Falam yuftah babun ya, dan tidak dibuka pintu-pintu neraka. Falam yufta minha babun. Wa futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka ya dengan selebar-lebarnya. Falam yuglaq minha babun, dan tidak akan ditutup pintu surga tersebut. Wa yunadi munadin, dan adalah yang menyeru, ada yang menyeru nanti, wa ya bagiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang di dalam hatinya ingin melakukan kebaikan, laksanakanlah kebaikan. Wa ya bagiyas syarri aqsir, wahai orang-orang yang di dalam hatinya ingin berbuat keburukan, aksir, sedikitkanlah, minimalisirkanlah keburukan tersebut. Kenapa? Walillahi utaqo minan nar wa dzalika kullailah, karena Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan orang-orang dari api neraka setiap malam bulan Ramadan. Makanya para pemirsa, para jamaah yang dirahmati Allah, Imam Qadi Al-Iyad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar. Supaya apa? Supaya kita diberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat supaya kita mempersempit, ya, supaya kita dijauhkan dari kemaksiatan yang ada. Makanya yang sudah saya bilang tadi, kalau ada orang yang nggak diampuni di bulan Ramadan, itu adalah orang yang merugi. Dan kalau sudah tidak diampuni di bulan Ramadan, maka bulan-bulan yang lainnya, maka kecil kemungkinannya dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus berlomba-lomba di bulan Ramadan, bulan yang tinggal separuh lagi ini, kita harus berlomba-lomba melaksanakan kebaikan sebanyak-banyaknya. Supaya apa?
Supaya kita mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah, menjadi orang-orang yang alim muttaqi, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking barokahnya bulan Ramadan ini, apa kata Imam An-Nakhai rahimahullah taala? Di perkataan beliau ini kami dapatin di buku Lataif Al-Ma'arif di dalam karangan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala. Beliau mengatakan, puasa sehari di bulan Ramadan itu lebih baik dari 1000 hari dia berpuasa di bulan selain bulan Ramadan. Orang yang berzikir bertasbih subhanallah 1 kali di bulan Ramadan itu lebih baik daripada dia berzikir 1000 kali di selain bulan Ramadan. Dan orang yang 1 rakaat sholat di bulan Ramadan itu lebih baik daripada dia sholat 1000 rakaat selain di bulan Ramadan. Luar biasa keberkahan di bulan Ramadan. Amalan yang paling kecil sedikit pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa yang dirahmati Allah, 1 tasbih aja dia subhanallah itu lebih baik daripada 1000 tasbih selain di bulan Ramadan. 1 rakaat dia sholat di bulan Ramadan itu lebih baik daripada dia sholat 1000 rakaat selain di bulan Ramadan. Makanya kita dapatkan di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, orang-orang yang dulunya jarang pergi ke masjid jadi rajin, apalagi ya dengan berkembangnya COVID-19 ya yang sudah viral di dunia ini. Orang-orang banyak berbondong-bondong ke masjid meskipun mungkin ada larangan untuk pergi ke masjid, ya dia terobos terus, dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang malas qiyamul lail, ya dia jadi rajin ke masjid, alhamdulillah. Orang yang malas berinfak bersedekah, dia jadi rajin berinfak dan bersedekah, ya melindungi, kemudian menyelamatkan nyawa orang-orang yang beriman yang ada di sekitar dia dengan banyak-banyak berinfak. Makanya ketika bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, orang nggak mau mengambil manfaatnya, tidak mau dia melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya, dia akan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, maka kami sekali lagi berwasiat kepada diri kami dan kepada para pemirsa semuanya, hendaknya jadikanlah bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, dia jadikan sebagai bulan yang terakhir buat dia. Supaya apa? Supaya timbul rasa khusyuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah menghadirkan perasaan bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang terakhir buat dia lakukan, maka dia akan terasa khusyuk. Bukankah ketika itu Rasulullah SAW pernah menasihatin salah seorang sahabat, idza kumta fis sholati fasholli sholata muwaddi'in. Kalau kamu melaksanakan sholat, maka lakukanlah sholat itu seolah-olah itu adalah sholat yang terakhirmu. Bagaimana para jamaah kalau seandainya kita sholat itu adalah sholat yang terakhir, pasti kita akan terasa khusyuk beribadah kepada Allah. Begitu juga ketika kita menjalani bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, maka kita melakukan ibadah sebanyak-banyaknya. Dan kita menyangka itu adalah bulan yang terakhir buat kita, maka kita pun banyak membaca Al-Quran, banyak bersedekah, banyak beristighfar, kemudian memperpanjang qiyamul lailnya. Kalau yang dulu biasanya orang nyari ya, tempat masjid yang cepat ya sholatnya, ada yang 10 menit, 7 menit ya, cari dia paling cepat biar cepat pulang ya. Tapi di Ramadan kali ini kita cari masjid yang paling lama berdirinya, yang paling khusyuk, yang paling bagus bacaannya, biar hati kita ini ya senantiasa dekat kepada Allah, kemudian air mata kita mengalir. Karena kenapa? Karena syahdunya bacaan imam-imam yang ada. Para jamaah, para pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan ya bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, dosa-dosa kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala, dibakar ya dengan amalan-amalan soleh yang sudah kita lakukan, kemudian kita diselamatkan dari api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.